Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Imam Fadil Oktavian. Saya bertugas di unit pelaksana tugas atau pendidikan formal SMP Negeri 3 Galang. Adapun judul praktek baik saya yaitu membentuk sikap sosial siswa dengan metode kisah melalui berdasi Nomiah di Spentinggal. Saya adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Saya juga merupakan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Deli Serdang serta diamanahkan menjadi koordinator guru penggerak Angkatan 9. Saya juga pernah mengikuti fasilitasi literasi dan numerasi tingkat Provinsi Sumatera Utara. Selain sebagai guru, saya juga diamanahkan tugas tambahan menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan juga ketua komunitas belajar SMP Negeri 3 Galang. Saya sering berkolaborasi dan koordinasi kepada kepala sekolah dan rekan guru SMP Negeri 3 Galang pada kegiatan siswa maupun permasalahan yang dialami siswa. Kepala sekolah merupakan sosok pemimpin yang selalu mendukung saya dalam pelaksanaan kegiatan maupun mengatasi masalah siswa. SMP Negeri 3 Galang saat ini menerapkan dua kurikulum, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Saat ini siswa kelas 9 masih menggunakan kurikulum 2013 dengan materi tata krama, santun, dan malu. Saya awalnya mengamati sikap sosial siswa 3 tahun terakhir pasca COVID-19 mengalami penurunan bahkan cenderung memprihatinkan. Berdasarkan data dari UNICEF, United Nations Children's Fund, sebanyak 32% siswa SMP mengalami perundungan di sekolah. Setiap hari saya sering menjumpai siswa berkata kasar, berkata kotor, tidak mengatakan permisi ketika melewati orang yang lebih tua, dan kurang menghormati guru. Saya beranggapan betapa pentingnya materi tata krama ini dapat diresapi dan diaplikasikan siswa di kehidupan sehari-harinya. Beberapa penurunan sikap sosial yang ditemukan guru, yaitu siswa kelas 9 seringkali menunjukkan perilaku kurang santun seperti berbicara kasar, tidak menghargai pendapat orang lain, dan kurang sopan terhadap guru maupun teman sebaya. Siswa kurang memahami pentingnya tata krama dalam kehidupan sehari-hari dan hubungannya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi tentang tata krama dan akhlak terkadang terasa membosankan bagi siswa. Dalam upaya meminimalkan masalah di atas, saya memiliki beberapa hambatan dan tantangan yang harus saya lalui, yaitu meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya tata krama dan akhlak yang baik. Selanjutnya, bagaimana membantu siswa menghubungkan antara tata krama dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Alasan begitu sulitnya tantangan tersebut diatasi adalah lingkungan siswa yang cenderung membenarkan yang biasa, dalam artian sikap sosial yang buruk yang sudah dihadapi siswa, baik di sekolah maupun di luar sekolah, dan cara guru menyuguhkan pembelajaran interaktif agar menarik minat siswa untuk belajar hingga mengaplikasikan ilmu yang didapatkannya pada kehidupan sehari-hari. Berdasarkan situasi dan tantangan yang dihadapi, saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan metode kisah, menggunakan aplikasi Nomiah untuk memfasilitasi siswa dalam belajar. Saya membuat aplikasi yang bernama aplikasi Nomiah. Nomiah itu merupakan akronim dari nongkrong ilmiah. Bagaimana mengoperasikan aplikasi ini? Yang pertama, saya membuatnya dalam bentuk tab link atau website gratis melalui tab link. Nah, di tab link itu saya masukkan berbagai macam tautan, mulai dari tautan ke Google Drive saya, Google Drive browser saya, tautan ke YouTube film pembelajaran, dan juga tautan ke website Kementerian Pendidikan, yaitu SIBI, Sistem Informasi Buku Indonesia. Langkah pertama yaitu saya men-share ke WA grup murid-murid saya di masing-masing kelas.
untuk mereka menginstal APK yang telah saya rancang. Setelah diinstal APK tersebut, APK itu dibuka dan dia memunculkan yang pertama judul, yaitu Nongkrong Ilmiah atau Nomiah ya. Yang selanjutnya, menu selanjutnya yaitu buku gratis, buku cerita, buku bacaan anak bermutu, buku fiksi juga ada, buku ilmiah juga ada, dan berbagai buku lain, referensi buku lainnya telah saya sediakan di situ, di aplikasi itu. Kita juga dapat mencari film pembelajaran, film-film pembelajaran yang ada di YouTube. Itu linknya ke aplikasi saya, dan juga ada menu asesmen awal di mana di situ saya bertanya bagaimana kebutuhan murid, bagaimana kesiapan murid. Setelah itu di aplikasi ini juga ada di akhir yaitu refleksi dari bagaimana pengalaman mereka mengoperasikan aplikasi ini. Di bawah refleksi itu ada dokumentasi bagaimana siswa yang sebelumnya berakhlak kurang baik itu, dan di menu selanjutnya itu ada siswa yang bagaimana akhlaknya setelah mengoperasikan aplikasi ini. Selanjutnya metode kisah. Freud dan Kilik dalam Yulianti menegaskan bahwa siswa cenderung menyukai metode bercerita karena mengandung nilai inspirasi dibandingkan dengan nasihat-nasihat yang syarat kritikan. Metode cerita atau kisah sering digunakan dalam memberikan pelajaran tentang kehidupan dan kejadian masa lalu melalui Al-Quran dan hadis, sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Hud ayat 120 sebagai berikut. Dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Berdasi berarti berdiferensiasi dengan aplikasi. Saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dimulai dengan melakukan pemetaan kemampuan dasar siswa sesuai gaya belajar yang masing-masing. Caranya dengan bertanya kepada siswa secara langsung tentang siapa yang pernah mendengar seseorang pamit pada orang tuanya, siapa yang pernah melihat seseorang berpamitan kepada kedua orang tuanya secara langsung. Saya memulai pelajaran dengan menawarkan kepada salah seorang murid untuk menceritakan tentang seorang sahabat Nabi yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Cerita dipilih yang relevan dengan materi tata krama yang akan dipelajari. Kisah diambil dari sebuah aplikasi yang saya buat secara mandiri yang bernama aplikasi Nomiah. Setelah bercerita, saya membuka sesi diskusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik seperti: apa yang kalian pelajari dari cerita tadi? Sikap apa yang menurut kalian paling baik dari sahabat Nabi tersebut? Pertemuan selanjutnya, saya memaparkan media gambar dan video, pembelajaran tentang tata krama, santun, dan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian siswa mendiskusikan gambar dan video tersebut dan mempresentasikan di depan kelas. Kelompok lain mengkritik dan memberi tanggapan, kemudian menyimpulkan bersama tentang pengetahuan yang didapatkan. Terakhir, saya melaksanakan refleksi dengan siswa menggunakan kesan dan pesan saat pembelajaran ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aminah, SPDI. Saya mengampu guru MAPE Pendidikan Agama Islam. Terima kasih kepada Pak Iman selaku teman mengajar yang telah memberikan motivasi terbaru, cara mengajar terbaru. Metode ini kisahkan dengan cara seperti itu membuat saya selaku pengajar lebih semangat lagi untuk mendidik anak-anak dengan cara metode seperti itu. Dan Suryatika, salah satu seorang siswa yang diajarkan Pak Imam di kelas 9. Setelah belajar tentang tata krama dan santun, saya merasa lebih paham dan mulai terjadi perubahan akhlak saya menjadi lebih baik, dan begitu juga teman-teman saya.